Untuk momen bisa kita setelah menyemprot, mungkin kita melihat tanaman yang segar, itu kita sudah senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safa dari Mitra Tani Online Indonesia. Nah, sekarang kita sedang berada di lahan kobis milik Mas Dim nih. Nah, Mas Dim, ini untuk tanaman kobisnya umur berapa bulan, Mas? Untuk kobis ini baru 17 hari dan untuk sawinya 27 hari. Nah, yang tengah ini tanaman apa, Mas? Cabai. Oh, cabai. Cabai keriting. Nah, kalau untuk perawatannya nih, gimana Mas caranya untuk tanaman sawi dulu? Untuk sawi dibilang cukup mudah. Nah, kalau untuk tanaman sawi nih dari pemberian pupuknya gimana caranya? Pemberian pupuk dasar ini pakai kohe sama pakai mes unsur hara fosfat dan N. Nah, untuk tanaman sawi, cabai, nah ini tuh kayak mungkin waktu musim penghujan perawatannya dikasih apa, waktu musim kemarau dikasih apa gitu. Mas ada tips-tipsnya nggak? Untuk sawi dan kobis saya semprot bersamaan ya. Ini cukup menggunakan bahan aktif Menkosep sama penyubur dan kalsium. Kalau untuk penyakitnya nih Mas, penyakit apakah selama ini tuh aman-aman aja atau ada penyakit apa gitu Mas di tanamannya? Untuk saat ini masih aman, belum ada penyakit. Nah, Mas Dim ini memilih tanaman ini nih ada alasannya nggak? Karena suka aja atau gimana? Karena di musim kemarau kita nyirami dengan penanaman sawi dan kobis itu cukup ringan. Nah, kira-kira ini panennya kapan Mas? Untuk sawi kemungkinan 45 hari sampai 50 hari sudah bisa dipanen. Untuk pemasarannya juga udah ada yang ambil ya? Iya, untuk pemasaran sudah ada yang ambil. Nah, kalau untuk kendala-kendala nih Mas yang dilalui Mas Dim ini dalam menanam kayak sawi, kobis itu ada nggak Mas? Untuk kendala sawi dan kobis itu hanya ular aja. Ular ya? Iya. Nah, tapi kalau untuk daerah lingkungan Mas Dim ini emang banyak yang menanam sawi, kobis gitu atau? Iya, di sini juga mayoritas sawi dan kobis. Nah, ini kan tumpang sari ya Mas. Iya. Kenapa Mas Dim ini memilih metode tumpang sari kayak gini Mas? Karena perawatan hemat. Iya. Dan cukup olah lahan cuma sekali saja. Kalau jarak tanamnya ini berapa senti Mas? Ini 30. Untuk jarak sawi sama cabai 30 cm, untuk sawi dan kobis 25 cm. Kalau kohenya pakai kohe apa Mas? Untuk kohe saya menggunakan kohe ayam. Oh, ambil dari? Dari beli. Oh, beli. Ya, beli. Ini juga dari pembibitannya Mas sendiri ya? Ini beli nih. Kalau ini iya. Jenis apa Mas ini? Ini jenis Summer Highland ya, sama kobis ini Grand Nova. Kalau untuk cabai saya satu panen dikasih rekomendasi untuk menanam seminggu sekali. Oh, mantap. Kalau next time nih Mas ada rencana menyemai sendiri nggak Mas? Ya, untuk next time saya menyemai sendiri karena kalau menyemai sendiri itu bisa menghemat biaya. Oh, ya. Lebih efisien juga ya Mas? Iya, bisa memaksimalkan bibit. Nah, untuk perawatan kebersihannya gimana Mas tiap
seminggu sekali atau gimana? Untuk perawatan setelah rumput sudah mulai muncul, ini bentar lagi juga mulai dibersihkan. Kalau tips-tips nih untuk mungkin yang baru belajar menanam sawi, kubis, cabai itu ada nggak Mas dari Mas Dim sendiri? Untuk belajar sawi sama kubis itu dibilang cukup mudah karena penyakit mungkin hanya penyakit ular saja. Kalau penyakit ular itu ada nggak upaya dari Mas Dim untuk mencegah? Untuk mencegah biasanya di umur 20 hari. Setelah itu kita kontrol di seling 2 mingguan hari ya. Berarti mungkin rentang penyakitnya itu di umur 20 hari ke atas gitu ya Mas? Iya. Rentang penyakit. Jadi untuk petani pemula nih yang penting-penting gitu tuh semprotnya apa aja Mas? Untuk petani pemula yang terpenting itu kita memaksimalkan dasaran yang terlebih dahulu. Dasarannya Iya. Untuk penyemprotan di bibit saya masih menggunakan asam amino. Dari Mas Dim ada nggak pesan-pesan nih untuk petani Gen Z nih apa? Untuk tidak usah malu bertani atau gimana? Ya, untuk anak muda sekarang jangan malu bertani karena bertani kita bisa menghasilkan yang memuaskan. Ada nggak sih? Tapi untuk apa momen-momen dari Mas Dim ini ada nggak sih yang menyenangkan kayak panennya banyak? Untuk momen bisa kita setelah menyemprot mungkin kita melihat tanaman yang segar gitu kita sudah senang. Terima kasih ya Mas Dim sudah mau kita wawancarai. Ya, kita jauh-jauh sampai sini udah diterima dengan baik. Ya, sama-sama. Semoga tanamannya menjadi barokah terus hasilnya bermanfaat bagi amin semuanya. Ya. Sekian dari kami wawancara dari Soantani #12. Nantikan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.